أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa 'allimna bima jahilna wa zidna hudan wa taufiqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, puji serta syukur terlantunkan kehadirat Allah Ta'ala yang Maha Ghafur, yang alhamdulillah di kesempatan siang hari ini Allah berkenan mempertemukan kita semua. Mudah-mudahan perlindungan yang senantiasa Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah ridhoi, Allah karuniakan kepada kita, menjadi tanda rahmatnya Allah kepada kita selaku hamba yang senantiasa berikhtiar taqarrub kepadanya. Salawat wassalam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan teruntuk suri teladan kita Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada tabi'ut tabi'innya, dan insyaallah kita semua menjadi bahagian dari orang-orang yang senantiasa diberikan keleluasaan, kemudahan dan keistiqomahan dalam mempelajari, memahami dan mengamalkan sunnah Rasulnya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwati rahimahumullah, di kesempatan kali ini materi yang akan coba kita bahas, ini ada request dari jamaah terkait materi persiapan menuju kampung akhirat, atau tepatnya hal ihwal yang akan dialami oleh kita selepas kematian kita sampai biidznillah nanti Allah berkenan mempertemukan dan mengumpulkan kembali kita semua di surganya nanti. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Sebagai mukadimah awal dulu, di kesempatan hari ini saya ingin mengutip satu petikan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Thaha ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha, dan dari tanahlah, khalaqnakum, kalian semua kami ciptakan, wa fiha, dan dari dalam tanah juga, nu'idukum, kami semua akan membangkitkan dan mengembalikan kalian semua, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan darinya lah kita semua akan dikeluarkan, maksudnya dari liang lahat kita semua. Terkait ayat ini ada sebuah tafsiran menarik yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya. Beliau mengatakan, ketika Allah Ta'ala menciptakan kita dari apa? Dari tanah, liat. dari saripati tanah atau dari tanah liat dalam beberapa keterangan. Imam Al-Qurtubi kemudian mengatakan adanya sebuah riwayat. Seperti apa riwayatnya? Beliau mengatakan, mengutip dari beberapa ulama salaf, salah satunya Imam Abu Ishaq Az-Zujaj dan beberapa ulama yang lain, di mana beliau mengatakan kullu nutfatin makhluqatun minat turab. Setiap makhluk yang hadir di alam dunia ini pada dasarnya Allah ciptakan dari tanah. Pertanyaannya kemudian, tanah mana yang dimaksud dalam hal ini? Imam Al-Qurtubi kemudian menegaskan bahwasannya idza waqa'atin nutfatu firrahmi, apabila sperma itu sudah disimpan di dalam rahim seorang wanita, mohon maaf, bila mana suami sudah mendatangi istrinya dan spermanya ada dalam tubuh si perempuan tersebut, intalaqal malaku al-muwakkalu birrahmi, maka Allah Ta'ala kemudian langsung mengutus malaikat untuk mendatangi rahim tersebut. Apa gerangan yang hendak ditugaskan oleh Allah kepada malaikat tersebut?
Maka fa'akhadha min turabil makan alladhi yudfanu fihi fayadhuru ala nutfah. Ternyata malaikat ini ditugaskan oleh Allah Ta'ala, kalau bahasa kita, untuk membuat semacam adonan. Ya, kalau bikin roti kan pasti ada adonannya, ada tepungnya, ada menteganya, dan seterusnya. Maka ketika awal pertama kali manusia yang masih dalam bentuk sperma itu ada dalam rahim seorang ibu, Allah Ta'ala mengutus malaikatnya dengan membawa tanah dari mana? Tanah yang kelak ketika sperma ini menjadi manusia, tumbuh menjadi manusia, dan suatu saat nanti manusia ini akan meninggal dan tentunya akan dimakamkan, ya, dengan menggunakan tanah. Maka tempat di mana makam itu nanti kita semua akan dimakamkan, ada beberapa dari tanahnya itu yang diambil oleh malaikat, yang kemudian dicampurkan dengan sperma orang tua kita. Dan kita semua dari sperma dan tanah itulah kemudian kita semua dibuat adonannya oleh malaikat tersebut. Sehingga biidznillah, dimanapun, kapanpun, kalau saya dan kita semua meninggal, pasti, dan ini suatu hal yang harus kita yakini, tempat di mana makam kita itu dikuburkan, disitulah ada bagian dari tanah yang diambil oleh malaikat untuk dicampurkan dengan sperma dari orang tua kita. Jadi ini satu hal yang perlu kita cermati secara seksama, sehingga ikhwatihimukullah, ada seorang ulama tabi'in yang bernama Muhammad ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan seperti ini: demi Allah, saya berani bersumpah dan saya tidak akan pernah ragu, kata Muhammad ibnu Sirin, tidak ada manusia di dunia ini yang memiliki keutamaan melebihi keutamaannya Abu Bakar dan Umar. Ada apa dengan Abu Bakar dan Umar ini? Kata Imam Muhammad ibnu Sirin, karena Abu Bakar dan Umar ini Allah ciptakan dari tanah yang dimana tanah tersebut Nabi Muhammad SAW dikuburkan. Dan termasuk, kata Imam Al-Qurtubi, dari tanah itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Isa alaihissalam. Dan ini menjadi sebuah keutamaan secara sendiri gitu ya. Bagaimana hari ini kita menyaksikan ada kuburannya baginda Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian di sampingnya ada kuburan Abu Bakar, ada kuburan Umar radhiyallahu ta'ala anhu ajmain, dan suatu saat nanti ketika Nabi Isa alaihissalam meninggal dunia pun Nabi Isa akan dimakamkan sederetan dengan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Dan 4 manusia ini, kata Imam Al-Qurtubi, sebagaimana Imam Muhammad ibnu Sirin berani bersumpah, mereka semua berasal dari satu tanah yang sama karena dimakamkan di tempat yang sama. Nah, ini keutamaannya Abu Bakar dan Umar yang tidak dimiliki oleh manusia selain mereka berdua. Nah, kita pun ikhwatihimukullah secara umum, saya dan kita semua yang hari ini biidznillah masih hidup, dan insyaallah mudah-mudahan diberikan usia yang panjang dan barokah. Amin. Itu ya, amin ya. Jadi ini yang perlu saya koreksi juga, karena di masyarakat kita ada sebuah ungkapan, tidak apa-apa sedikit yang penting berkah, gitu kan? Ada ungkapan gitu ya, gak apa-apa sedikit juga untungnya, yang penting berkah. Kenapa nggak nyari yang banyak? Gak apa-apa banyak juga, yang penting berkah. Karena kalau untungnya banyak, berkahnya juga makin banyak. Kalau untungnya dikit, ya berkahnya juga dikit gitu ya. Potensi untuk melakukan kebaikannya pun jadi dikit. Jadi jangan tanggung-tanggung ya ikhwatihimukullah, carilah sesuatu yang banyak tapi berkah. Ya seperti sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kan beliau umurnya yang paling panjang di kalangan para sahabat itu. Asbab wasilahnya kan doa yang dikumandangkan oleh Rasulullah. Umur beliau itu kan kalau dalam catatan sejarah 102 tahun. Dan itu kan umur yang paling panjang di kalangan para sahabat. Dan beliau termasuk orang yang paling terakhir meninggal di kalangan generasi sahabat. Anaknya berapa? Ya, 120. Anaknya 120.
Ini kita punya anak 1, 2, 3 aja udah kelenger bingung pusing. Ini anaknya 120 gitu. Tapi jangan perlu ditanya Pak ya, istrinya berapa ya? Isinya berapa? Dari berapa biang? Yang jelas anaknya segitu. Dan biinilah hartanya juga melimpah ruah. Jadi harta banyak, anaknya 120, umurnya panjang. Maka kata Rasulullah, sebaik-baiknya manusia itu yang umurnya panjang, amalannya juga banyak. Dan seburuk-buruknya manusia yang panjang umurnya, yang banyak dosa dan maksiat. Nah, ikhwati imanullah, disebutkan kemudian oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya bahwasannya ketika sperma itu ada dalam perut atau janin seorang ibu, Allah Ta'ala mengutus malaikatnya untuk membentuklah sperma tersebut, di mana salah satu unsurnya diambil dari tanah yang kelak tanah itu akan menjadi tempat terakhir bagi manusia yang diciptakan dari sperma tadi. Sehingga ikhwatihumullah, bahkan kalau kita baca dalam beberapa keterangan yang lain dalam kitab At-Tadhkirah salah satunya, Imam Al-Qurtubi lebih mendetailkan kembali. Bila mana sperma itu ada dalam janin seorang wanita, malaikat akan bertanya dulu kepada Allah, ya Allah ya Rabbana, apakah sperma ini langsung kita buatkan? Maksudnya ditindak lanjut nggak, di follow up nggak gitu bahasanya. Maka kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkannya, maka sperma itu akan berubah menjadi darah dan akan terbuang begitu saja. Tapi bila mana kemudian Allah izinkan, maka tadi Allah memerintahkan malaikat itu untuk membawa tanah yang dari makamnya tadi, dibuatlah semacam adonan tadi yang kemudian Allah menciptakan manusia tersebut. Nah, sesudah itu kemudian malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah ya Rabbana, berapakah kadar umur manusia ini? Berapakah kadar rizki manusia ini? Dan termasuk dalam hal ini, berapa banyak amal kebaikan dan keburukannya? Surga atau neraka? Apakah untuk orang ini? Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada malaikat itu untuk lihatlah oleh engkau dalam yang namanya Ummul Kitab, dalam catatan semacam kitab, tetapi wallahu alam kitabnya seperti apa. Yang jelas kitabnya ada di Lauhil Mahfuz. Malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat catatan tersebut hingga akhirnya, dan ini kita bisa baca dalam kitab Hadis Arba'in yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, hadis yang keempat. Bila mana janin sudah menginjak usia 4 bulan, ya, ruh itu kemudian ditiupkan oleh malaikat dan ditulislah kan 4 perkara. Apa 4 perkara itu? Rizkinya, ajalnya, ya, rizki jodoh termasuk rizki. Rizkinya, ajalnya, ajal yang dimaksud di sini adalah umurnya, sampai berapa lama. Lalu kemudian amal baik, amal buruknya ada berapa banyak? Ya, amal baik, amal buruknya. Dan yang terakhir, wasaqiyun aw sa'idun, kata Rasulullah. Apakah orang ini akan meninggal dalam kondisi husnul khatimah atau su'ul khatimah? Jadi catatannya sudah ada, selesai. Sampai dalam beberapa keterangan ikhwatillah, tidak ada bekas jejak langkah kaki kita, ya, umpamanya nih, ini kan sering rajin di pel ya, kita nggak tahu jejak langkah kaki kita itu di mana aja. Nah, biidznillah ketika selesai kita pengajian kan biidznillah kita bubaran nih. Tidak ada tempat di mana nanti kita akan melangkahkan kaki kita di tempat tersebut, melainkan semuanya sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sedemikian mendetailnya catatan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tuliskan. Tapi mungkin senantiasa saya meluruskan dan mengingatkan kembali, bukan berarti ketika Allah menuliskan si A surga, si B neraka, itu bukan berarti Allah zalim ya. Karena Allah menulis dalam catatan Lauhil Mahfuznya itu bukan didasarkan atas kehendak Allah Ta'ala yang naudzubillah. Kalau Allah mau otoriter bisa aja, tetapi tidak seperti itu, karena mungkin akan bertabrakan dengan nilai-nilai kemahadilan Allah Ta'ala. Oleh karenanya Allah Ta'ala menulis apa yang ada di Lauhil Mahfuz itu
berdasarkan pengetahuan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kayak nanti kita selesai pengajian ini, kita mau jalan melangkah kemana nih? Ya, mau ke samping atau ke tengah, ke kiri, ke kanan gitu ya. Semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berdasarkan pengetahuan Allah taala yang tidak terbatas, Allah kemudian menuliskan dengan catatannya. Nah, termasuk dalam hal ini bab tentang kematian kita. Oleh karenanya, ikhwatihimukullah, dalam hadis yang disebutkan salah satunya oleh Imam Al-Baihaqi, Imam Ibnu Huzaimah, sahabat Bara bin Azib mengatakan seperti ini. Saya mungkin tidak akan bacakan bahasa Arabnya, saya langsung secara harfiahnya saja. Bila mana ada seseorang meninggal dunia, lalu kemudian ruhnya itu diambil oleh malakul maut, su'idat bihil malaikat, dan malaikat kemudian langsung membawa ruh kita itu ke atas langit sana. Kalau seandainya yang meninggal tersebut adalah orang yang baik, maka malaikat atau penduduk langit yang ada di atas sana kemudian bertanya-tanya, ma hadhihi ruh at-thayyibah, siapa gerangan roh yang begitu amat sangat wangi ini? Maka disebutkan oleh malakul maut tersebut, fulan bin fulan, ini adalah si fulan, anaknya si fulan, dan disebutkan seluruh amal soleh serta kebaikannya. Sehingga ikhwatihinkullah, ketika sudah mencapai as-sama'i sabi'ah, langit yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan, uktubu li abdi kitaban fi iliyyin wa u'iduhu ilal ardi fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha akhrajnakum taratan ukhra. Kata Allah Subhanahu wa taala, tulislah catatan kebaikan orang ini di sebuah lembaran yang ada di Iliyyin. Ini sebuah tempat yang ada di langit yang ketujuh itu. Lalu kemudian Allah memerintahkan, kembalikanlah roh manusia ini ke jasadnya di tempat di mana roh ini kami ciptakan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya apa? Ke liang lahatnya. Ya. Jadi mungkin pernah saya sampaikan, ketika sudah sampai ke langit yang ketujuh, Allah kembalikan lagi roh itu ke jasad, ke tubuh manusia, sehingga ketika nanti kita meninggal dunia, biidznillah, siapa yang memandikan kita, kita tahu. Siapa yang mengkafani kita, kita tahu. Cuman kita tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, ketika dibawa di atas keranda, kalau kita orang soleh, insya Allah mudah-mudahan kita orang soleh, ucapan yang kita ucapkan dari lisan kita adalah tolong percepat gitu ya. Sehingga sunnahnya kata Rasulullah, kalau membawa jenazah di atas keranda itu tidak boleh pelan-pelan, ya harus agak sedikit cepat, sama seperti orang yang sedang menunaikan sa'i. Itu orang soleh. Lalu kemudian dimasukkanlah jasad itu ke liang lahat, dan di liang lahat itulah, kembali saya mengingatkan, liang lahat tersebut adalah liang lahat di mana tanahnya itu, sebagian tanahnya itu diambil oleh malaikat untuk menciptakan kita semua. Jadi insya Allah nanti kita akan reunian lagi, bahasanya ya, reunian lagi, kemanapun dan dimanapun ya, ya, mau di pemakaman yang elit ya, atau di pemakaman yang alit gitu ya, mau yang mahal atau yang murah, pada dasarnya Allah telah menentukan dari tanah itulah Allah menciptakan kita semua. Tapi tentu saja yang menentukan kadar kemuliaan kita di hadapan Allah bukan berapa harga tanahnya, seberapa strategis lokasi pemakamannya. Bukan seperti itu ya. Mau makamnya harganya ratusan atau miliaran juta juga tetap tidak berpengaruh. Ya, karena pada dasarnya kita semua ini Allah ciptakan dari tanah, dan kelak kita pun akan Allah kembalikan, Allah akan kembalikan, atau Allah akan bangkitkan kita semua juga dari tanah di mana kemudian dulu Allah telah menciptakan kita. Oleh karenanya hikmah yang tiada tara, dan ini mungkin menjadi salah satu tadabbur bagi kita semua, ketika Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam itu kan ya, tujuan yang paling pertama Allah ciptakan Nabi Adam itu sebagai khalifah
di muka bumi kan. Padahal waktu itu Nabi Adam telah Allah ciptakan dan diposisikan di surga ini. Cuman Allah sudah berbicara bahwasanya suatu saat nanti mau tidak mau Adam itu akan menjadi khalifah. Mau tidak mau. Caranya seperti apa? Teknisnya seperti bagaimana dan apa penyebabnya? Allah hanya memberikan jawaban. Kan malaikat bertanya, kenapa engkau menciptakan khalifah itu ya dari makhluk yang kemungkinan melakukan keburukannya itu ada? Tapi kan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala adalah inni a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku tahu perkara-perkara yang kalian sendiri tidak pernah mengetahuinya. Maka ikhwatillah tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut, karena pada dasarnya kita semua itu telah Allah ciptakan sedari awal dari tanah yang di tanahnya itu atau tanahnya itu diambil dari tempat pemakaman kita semua. Ya, cuman kita nggak tahu nih, dulu malaikat itu ngambil tanahnya dari daerah mana nih? Ya? Jangan di Papua. Apakah dari Jawa Barat gitu ya, atau di luar negeri, atau di Jawa Tengah, Jawa Timur, wallahu alam. Cuman yang jelas dimanapun malaikat itu mengambil tanahnya, kita semua akan dikembalikan dan dimakamkan di tempat tersebut. Dan ini sebuah kepastian yang harus kita yakini. Ya, yang mudah-mudahan di Madinah ya Allah yang mendapatkan syafaat ya dari Rasulullah SAW. Nah untuk itu ya banyak sekali ayat dan tadabbur yang dalam hal ini Allah sebutkan. Salah satunya di surat An-Nahl. Ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu ma 'indakum yanfaddu wa ma 'indallahi baqin. Apa yang ada di tangan kita hari ini itu cepat atau lambat pasti akan habis dan akan hilang. Tapi apa yang ada di sisi Allah atau yang kita persembahkan untuk Allah pasti akan kekal abadi selamanya. Maka Rasulullah SAW menegaskan, ketika nanti kita meninggal dunia, kita akan membawa atau diiringi dengan 3 iring-iringan. Ya, yang 2-nya balik lagi, yang 1 nemeni kita. 3 itu siapa? 1 keluarga kita, 2 harta kita, dan yang terakhir amal ibadah kita, amal baik atau amal buruk kita. Harta dan keluarga meskipun kita begitu amat sangat mencintai, tapi tetap semuanya nggak akan ada yang sudi ingin dikuburkan dengan kita. Mereka balik semua, sementara yang setia menemani kita adalah amal baik atau na'udzubillah amal buruk kita semua. Nah inilah mudah-mudahan menjadi ibrah dan pembelajaran bagi kita semua, ikhwatillah, sehingga sederhana saja bagi seorang muslim, mumpung kita semua masih hidup, tidak ada istilah menyepelekan kebaikan. Karena pada prinsipnya kalau kebaikan itu disepelekan justru akan makin besar. Tapi kalau diagung-agungkan justru akan makin kecil. Saya ngambil contohnya sederhana, mungkin pernah saya ceritakan. Nanti bisa dibaca di ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, itu surat apa? Ad-Duha. Surat Ad-Duha. Jadi Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya itu pernah bercerita, suatu kali Rasulullah SAW itu diundang oleh seorang sahabatnya yang bernama Abu Nuaim bin Haris al-Ansori. Jamuan makan saat itu. Maka disepakati di hari sekian Rasulullah diundang. Abu Nuaim pun sedang menyiapkan, bahasa kita mungkin nyembelih kambing gitu ya. Saat itu ikhwatillah, Rasulullah SAW keluar dari rumahnya menuju ke kediamannya Abu Nuaim. Ya, di tengah jalan ketemu dengan Abu Bakar. Rasulullah bertanya, Anda mau kemana? Abu Bakar sederhana saja, ya Rasulullah saya lapar, keluar dari rumah, saya ingin nyari sesuatu untuk bisa saya makan. Tapi Rasulullah SAW mengajak, ayo ikut bareng sama saya. Ketemu dengan Umar, Rasulullah ngajak lagi, ayo ikut dengan saya. Sehingga ketika sudah sampai di depan rumahnya Abu Nuaim, Rasulullah ngetuk pintu, dan Abu Nuaimnya sedang tidak ada di rumah. Yang ada saat itu di rumahnya ada istrinya.
Dan ketika Rasulullah ngetuk pintu, mengucapkan salam, istrinya tidak ngejawab. Istrinya Abu Nu'aim gak dijawab tuh. Sampai ngucapin salamnya 3 kali salam gak dijawab. Tapi selidik punya selidik, ternyata istrinya itu diberikan luar biasa kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ucapan salam itu doa. Dan yang mengucapkan doanya adalah Rasulullah SAW. Maka biarkan dulu ucapin salamnya, banyakin dulu. Gitu ya. Jadi biarin dulu. Ya, biar berkahnya banyak. Karena prinsip dasarnya al-istidanu salasan. Ngucapin salam itu 3 kali. Kalau sudah nggak ada yang ngejawab, balik. Jangan tengok kiri tengok kanan. Apalagi saya ngelihat di jendelanya. Usah balik. Nah ketika Rasulullah SAW mau pulang, istrinya Abu Nu'aim langsung buka pintu dan memanggil-manggil. Ya Rasulullah, qad alimtu, saya tahu Anda itu ngucapin salam, tapi sengaja saya nggak jawab biar Anda ngucapin salamnya banyak. Karena kan luar biasa. Assalamualaikum, keselamatan untuk kamu. Warahmatullahi, rahmat Allah untuk kamu. Wabarakatuh, dan keberkahan dari Allah untuk kamu. Itu luar biasa. Selamat, rahmat, berkah. Nah, baru sesudah itu buka pintunya dan istrinya Abu Nu'aim menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh sederhana saja ya Fatih. Bagaimana bisa menggunakan momentum setiap kebaikan. Tapi jangan jahilin tamunya ya. Kecuali kalau niatnya memang bagus. Ya. Katanya minta sumbangan. Niatnya bagus. Dan ini contoh-contoh sederhana saja ya khawatirullah. Mudah-mudahan berangkat dari perkara yang kecil mungkin yang kita anggap sepele, tapi kita tidak tahu mungkin dengan ucapan atau menjawab salam itu justru menjadi penyelamat bagi kita dalam kehidupan alam barzah nanti, yang dimana alam barzah itu adalah gerbang menuju kehidupan keabadian di akhirat nanti. Itu saja mungkin ikhwatillah sebagai muqaddimah awal dari kajian kita hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi ibrah dan pembelajaran bagi kita semua. Kita akhiri kajian kita hari ini dengan istighfar, hamdalah dan wakaf majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.